Perkenalkan, nama saya Yuan Pila Prislia Umbo dari Universitas Trinita Manado, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Pertama dari kelompok 3, definisi tablet. Tablet adalah sediaan bentuk padat yang mengandung substansi obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya dapat diklasifikasikan sebagai tablet atau tablet kompresi. Tablet menurut FI 3, tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kompak kempa cetak, dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler, kedua permukaannya rata dan cembung. Tablet menurut FI 4, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Tablet menurut IMO, ilmu meracik obat. Tablet adalah sediaan padat, dibuat secara kempa cetak, terbentuk rata atau cembung, rangkap, umumnya bulat, mengandung suatu jenis obat atau lebih. Kriteria tablet. Suatu tablet harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan, harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Keadaan fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Kesegaraman, bobot, dan penampilan harus memenuhi persyaratan, harus stabil terhadap udara, suhu, dan lingkungan. Tablet memenuhi persyaratan farmakoper yang berlaku. Keuntungan terbentuk sediaan tablet, volume dan bentuk kecil sehingga mudah dibawa dan disimpan. Memiliki variabilitas sediaan yang rendah, keseragaman lebih baik. Dapat mengandung zat aktif lebih besar dengan bentuk volume yang lebih kecil. Kegunaan obat untuk pengobatan lokal. Tablet untuk vagina digunakan sebagai antiinfeksi, antifungis. Tablet untuk mulut dan tenggorokan. Untuk pengobatan sistemik, tablet langsung ditelan, tablet bucal antar gigi dan gusi, tablet sublingual di bawah lidah, tablet implantasi di bawah kulit badan. Bahan penyusun dan prosedur formulasi. Bahan penyusun: 1. Bahan pengisi filler. 2. Bahan pengikat binder. 3. Bahan penghancur disintegran. 4. Bahan pelicir lubrikan. 5. Pewarna dan pigmen. 6. Pemanis dan pemberi rasa. Prosedur formulasi. Metode kempa langsung. Prosedur metode ini jauh lebih sederhana daripada metode granulasi basah sehingga lebih ekonomis dan efisien dalam proses produksinya. Metode granulasi basah adalah proses di mana cairan ditambahkan pada serbuk obat atau campuran serbuk obat dan eksiplen dalam bejana yang dilengkapi pengaduk dan akan menghasilkan gumpalan atau granul. Evaluasi serbuk dan granul, campuran serbuk obat dan eksipien yang sudah diselesai digranulasi pada metode granulasi basah maupun campuran pada metode kempa langsung disebut sebagai campuran yang sudah siap untuk dikempa. Pengempaan tablet. Kualitas pengempaan tablet ditentukan oleh karakteristik bahan seperti yang sudah dibahas di atas dan dikondisikan pengempaan itu sendiri. Berdasarkan cara penggunaan dikenal. 1. Tablet vagina biasanya mengandung bahan aktif sebagai antiinfeksi. 2. Lozenges trochichis digunakan dengan cara dihisap. 3. Tablet bukal digunakan dimasukkan antara gigi dan gusi. Tablet sublingual digunakan dengan cara yang dimasukkan di bawah lidah darah. Tablet implantasi digunakan dengan cara implantasi dalam kulit. 6. Tablet effervescent penggunaan dengan cara dilarutkan dalam cair. Tablet kunyah dimaksudkan untuk kunyah. Berdasarkan cara pembuatan dan tujuan khususnya dikenal. 1. Tablet salut gula Drake. 2. Tablet salut enterik.
3. Tablet lepas lambat. Berdasarkan tujuan penggunaan dikenal, 1 tablet KEMPA tujuan saluran pencernaan tablet konvensional. 2. Tablet KEMPA multiatan KEMPA ganda adalah tablet konvensional yang dikompresi lebih dari 1. 3. Tablet lepas lambat tersebut melepaskan dosis awal yang cukup untuk efek terapi yang kemudian disisa dosis awal. 4. Tablet lepas tunda adalah tablet yang di KEMPA yang disalut dengan suatu zat yang tahan terhadap cair dan reaksi asam. Granulosa sebagai sel granulosa atau sel follicle adalah sel somatik dari kabel seks yang terkait erat dengan perempuan mengembangkan granat disebut oosit atau sel telur dalam ovarium dan mamalia. Struktur dan fungsi dan ovarium primordial. Fungsi utama sel granulosa termasuk produksi steroid seks. Embriologi sel granulosa ovarium dalam perkembangan organ kemih dan reproduksi. Asal mula embriologi sel granula masih kontroversial. Jenis sel granulosa: sel Chromoscefis mural granulosa cells MGC. Sel kumulus mengelilingi oosit. Budaya sel, kultur sel granulosa dapat dilakukan secara in vitro. Kepadatan pelapisan jumlah sel per volume media kultur. Selanjutnya, intisari dari presentasi kelompok 4 yaitu definisi tablet salut. Tablet salut adalah tablet yang disalut dengan zat yang cocok untuk maksud dan tujuan tertentu. Tablet salut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tablet salut gula, tablet salut selaput, tablet salut KEMPA, tablet salut enterik. Kemudian bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan. Penyalutan dasar subkuantim. Jika tablet mengandung zat yang higroskopis, digunakan lebih dahulu salut penutup sealing CHOA agar air dari sirup salut dasar tidak masuk ke dalam tablet. Beberapa contoh bahan penyalut dasar sirup salut dasar: subcoatim sirup, akasia 2,25%, gelatin 2,25%, sakarosa 57,25%, aquades 38,25%. Serbuk salut dasar, subcoating powder, kalsium karbonat 35%, kaolin 16%, talk 25%, sakarosa 20%, akasia 4%. Salut penutup sealing CHOA, selach 40%, alkohol 60%. Melicinkan smoothing atau proses pembahasan berganti-ganti dengan sirup pelican bolak-balik dan pengeringan dari salut dasar tablet menjadi bulat dan licin. Sirup pelican smoothing sirup, sakarosa 60%, aquades 40%. Pewarnaan atau coloring dilakukan dengan memberi zat warna yang dicampurkan pada sirup pelicin. Penyelesaian atau finishing, proses pengeringan salut sirup yang terakhir dengan cara perlahan-lahan serta terkontrol. Pengilapan polishing merupakan tahap akhir. Di sini digunakan lapisan titis malam yang licin. Sebagai campuran lilin digunakan campuran pengilap polishing mixture yang telah dilarutkan dalam petroleum bensin. Isinya adalah beeswax 90%,
Canau Bawak 100%. Kemudian sifat tablet salut yaitu melindungi zat aktif dari cahaya, udara, dan kelembapan, menutupi rasa dan bau yang tidak enak, membuat penampilan lebih menarik, mengatur tempat pelepasan obat dalam sel cerna. Tablet salut biasanya disalut dengan gula. Tablet salut entrik tujuannya menunda pelepasan obat sampai melewati lambung. Obat rusak karena cairan lambung atau obat dapat mengiritasi lambung. Sekian dari intisari dari kelompok 3 dan 4. Terima kasih.